Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak Ibu para jamaah hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita karunia tauhid dan sunnah, yang menjauhkan kita dari berbagai macam dosa syirik, terutama syirik akbar. Kita tidak dijadikan golongan-golongan yang menyembah berhala, yang menyembah matahari, yang menyembah api, yang menyembah sapi dan lain sebagainya. Karena ada di antara umat yang memang Allah sesatkan hatinya, Allah jauhkan sejauh-jauhnya, sehingga bahkan kalau kita memandang, akal kita pun tidak dapat menerimanya. Ada benda mati, ada hewan yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah jauhkan kita sejauh-jauhnya dari itu semuanya. Semoga Allah berikan kita keistiqomahan untuk senantiasa mempelajari dan mengamalkan tauhid, dan Allah jauhkan kita sejauh-jauhnya dari syirik sampai akhir hayat kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita juga membuka kajian tauhid ini dengan berdoa kepada Allah. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika wa nahnu na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Ya Allah, ya Tuhan kami berlindung kepadamu dari berbuat syirik yang kami ketahui, dan kami mohon ampun kepadamu dari segala bentuk syirik yang kami tidak sadari. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik para jamaah sekalian, azani Allah wa yakum ajma'in. Kita masuk di bab yang keempat ya. Sebelumnya saya ingin singgung kembali berkaitan dengan hadis 70.000 golongan manusia yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Jadi di hadis atau di bab yang sebelumnya, penulis menyantumkan 3 dalil berkaitan dengan siapa yang merealisasikan tauhid dengan sempurna, maka dia akan masuk surga tanpa hisab. Dalilnya kemarin An-Nahl, kemudian Al-Mu'minun, dan hadis ya, satu hadis yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, di mana hadis tersebut riwayatnya riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Baik Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, keterangan yang telah kami sampaikan berkaitan dengan salah satu sifat penghuni surga yang masuk surga tanpa hisab, salah satunya adalah orang yang tidak minta apa? Ruqyah. Nah ini mungkin kami kaji lagi sedikit ya. Disebutkan dalam fatwa para ulama, ada pertanyaan ya, bagaimana dengan seorang Ustadz, saya sudah terlanjur minta ruqyah, berarti saya nggak akan masuk golongan orang yang masuk surga tanpa hisab dong ya. Maka hadis ini sebetulnya seolah-olah bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, di mana Aisyah radhiyallahu anha berkata, ibu-ibu suaranya jelas di atas?
karena khawatirnya menggema nggak jelas. Aisyah radhiyallahu anha menuturkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruni an astalqi minal ain. Nah, lihat. Jadi ini riwayat Bukhari Muslim, Bapak Ibu. Kata Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan aku untuk minta ruqyah dari penyakit ain. Jadi sifat orang yang masuk surga tanpa hisab adalah tidak minta ruqyah. Sedangkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim yang dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasul pernah memerintahkan aku, yaitu Aisyah, untuk minta ruqyah dari penyakit ain. Bahkan Nabi SAW juga mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh ashabus sunan, maksudnya Sunan Tirmidzi, Sunan Abu Dawud dan lain sebagainya, beliau mengatakan, tadawau ibadallah, wahai para hamba Allah, berobatlah kalian. Fa innallaha lam yadh' da'an illa wudi'a lahu dawa. Illa wada'a lahu dawa. Karena sesungguhnya Allah tidaklah meletakkan sebuah penyakit kecuali pasti Allah juga menjadikan bagi penyakit tersebut ada apanya? Ada obatnya. Nah, maka di antara pengobatan syar'i adalah dengan cara diruqyah. Nabi perintahkan berobatlah. Berarti kalau orang mau berobat dengan cara ruqyah, caranya gimana? Minta diruqyah. Jadi seolah-olah bertentangan. Tapi bertentangan atau tidak? Sifat penghuni surga yang masuk surga tanpa hisab adalah tidak minta ruqyah. Sedangkan Aisyah diperintahkan Nabi untuk minta ruqyah. Bertentangan enggak? Bertentangan enggak, Pak? Sama-sama Bukhari Muslim loh. Ibu-ibu bertentangan enggak? Ibu-ibu mah benar terus saja ya. Mau jawab enggak benar. Mau jawab iya juga. Baik, tidak ada, Pak. Bapak Ibu, tidak ada namanya hadis yang sahih bertentangan dengan hadis yang sahih, atau hadis yang sahih bertentangan dengan ayat Al-Quran. Tidak ada. Lalu bagaimana memahaminya? Perhatikan penjelasan para ulama. Para ulama berkata tentang hadis golongan orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, di antara sifatnya tidak minta ruqyah, itu punya makna lain, kata para ulama. Yaitu apa? Yaitu yang pertama, mereka mengatakan mereka itu tidak minta diruqyah dengan ruqyah cara jahiliyah. Nah, jadi mereka apa? Mentakwil hadisnya. Yang dimaksud tidak minta ruqyah yang dulu tercela adalah minta ruqyah dengan cara-cara jahiliyah. Itu yang tidak boleh. Ya, ini makna yang pertama yang disebutkan oleh para ulama. Maksudnya seperti apa? Karena orang-orang jahiliyah dulu ketika berobat, salah satunya adalah dengan cara diruqyah, maka mereka meyakini ruqyah itu bermanfaat secara tabiat bawaannya, tanpa ada penyebab, yaitu siapa? Allah. Paham Bapak Ibu? Jadi mereka meyakini kalau orang ruqyah, dengan ruqyah sembuh, walaupun tanpa campur tangan kehendak Allah. Paham maksudnya? Ibu-ibu paham? Jadi cara-cara jahiliyah diantaranya adalah mereka meyakini bahwasannya ruqyah itu bisa bermanfaat dengan sendirinya tanpa diiringi keyakinan bahwasanya ruqyah itu hanya sekadar apa? Sekadar apa? Sarana. Yang menyembuhkan siapa? Allah. Sedangkan orang jahiliyah nggak punya keyakinan itu. Ya.
Maka ini makna yang pertama. Di antaranya di sini ulama yang memahami dengan pemahaman ini adalah Al-Imam Ibnu Hibban rahimahullahu taala. Yang kedua, mereka mengatakan orang yang masuk surga tanpa hisab, mereka punya sifat tidak minta ruqyah. Kenapa? Nah, ini kemarin sudah kita sampaikan. Karena kesempurnaan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak mau mengandalkan orang lain. Gak mau saya minta ruqyah, udah aja langsung minta sama Allah. Doa sama Allah. Ya, jadi sebagian ulama mengatakan apa? Karena sempurna bentuk tawakalnya kepada Allah dan kebergantungan hatinya hanya kepada Allah, maka dia tidak minta ruqyah. Sehingga mereka masuk dalam golongan 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa melalui azab. Keterangan ini dibawakan oleh Imam Nawawi. Baik. Jadi dari dua penjelasan ini, maka hukum minta ruqyah hukumnya apa? Boleh. Hukum meminta ruqyah hukumnya apa? Boleh. Tidak masalah. Dan tidak keluar dari golongan orang-orang yang tadi yang masuk surga tanpa hisab. Walaupun kalau pengen sempurna ya tidak minta ruqyah. Tapi kalaupun minta ruqyah tidak menyalahi syariat. Berdasarkan hadis Aisyah tadi, kana ya'muruni, Rasul pernah memerintahkan aku an astarqi, agar aku minta di ruqyah. Itu. Nah, jadi yang keliru, yang jelas-jelas keliru adalah ketika seorang itu minta ruqyah dan meyakini peruqyah itu yang bisa menyembuhkan dan cara ruqyah dia yang bisa menyembuhkan, dan memang demikian kenyataannya Bapak Ibu. Biasanya orang yang minta ruqyah pilih-pilih ustaz. Oh, ustaz ini lebih paten ruqyahnya. Padahal kan bacaan Qur'annya ya sama bacaan Qur'annya. Paham Bapak Ibu ya? Jangan samakan dengan pengobatan. Nih obat ini lebih manjur, wajar ya. Misalnya obat murah, obat mahal, wajar. Ada harga, ada kualitas. Tapi kalau peruqyah ya sama yang dibacanya bacaan-bacaan Quran. Begitu. Jadi jangan sampai ada keyakinan yang bisa menyembuhkan adalah manusia atau peruqyah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kemudian kemarin ada yang bertanya tentang pengobatan pakai besi panas. Jadi sampai ada pertanyaan ya dalam fatwa ulama, apakah zaman sekarang masih ada pengobatan dengan besi panas? Ada. Jadi orang-orang yang memang masih pandai dalam pengobatan itu masih ada. Ya mungkin di zaman kita mungkin ya, atau di lingkungan kita nggak ada, tapi di sebagian tempat masih ada. Dia mengobati demam atau mengobati penyakit dengan apa? Menggunakan besi panas ya. Kain yang dilarang. Al-ihraq binar, jadi dipanaskan dengan api. Baik, kita masuk dalam bab yang keempat ini ya. Bab yang keempat. Kemarin sudah dibacakan dalil yang pertama yang dibawakan oleh Syekh di sini adalah surah An-Nisa ayat 116. Kami mohon para jamaah fokus, minta perhatiannya karena penjelasannya akan rinci. Karena kalau bengong sedikit nggak akan paham nih, ya. Perhatikan ayatnya. Ayatnya jelas, penjelasannya nanti mungkin akan sedikit belibet, gitu ya. Akan sedikit belibet. Jadi kalau nggak perhatian, nggak fokus, nggak akan paham. Kata Allah apa di sini? Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik.
Allah tidak mengampuni dosa menyekutukan dengannya. Dan Allah mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Baik. Jamaah rahimani wa rahimakumullah taala. Lihat di sini kalimat la yaghfiru. La di sini menunjukkan apa? Penafian, penolakan, tidak ada. Tidak ada. Jadi nggak ada satupun dosa atau tidak ada, tidak ada bentuk ampunan pun yang akan Allah berikan kepada siapa? Kepada orang yang berbuat ayyusyraka bihi. Ya, ini kalau dari segi bahasa kami sampaikan mungkin agak sedikit sulit dipahami kecuali orang yang paham bahasa Arab. Intinya bentuk kalimat bahasa Arab an yusyraka, ya perhatikan ada huruf an, kemudian yusyraka fi'il mudhari. Nggak paham lagi apa fi'il mudhari, Ustaz, bahasa apa lagi itu kalau nggak belajar bahasa Arab ya. Intinya Pak, bentuk an yusyraka ini Pak dalam bahasa Arab menunjukkan umum. Menunjukkan apa? Umum. Fa'il mudhari bentuk kata kerja yang menunjukkan sekarang atau yang akan datang itu yusyraka. Yang didahului dengan kata an itu menunjukkan umum. Maka para jamaah sekalian azani Allah wa iyakum ajmain. Maka ketika penyebutan dari Allah itu sifatnya umum, ini berlaku di dalamnya baik syirik kecil ataupun syirik besar. Karena menunjukkan apa tadi? Karena menunjukkan apa? Umum. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik umum. Syirik apa saja? Yang kecil maupun yang besar, yang terlihat nampak ataupun yang tersembunyi. Pokoknya semua jenis syirik tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Ini penjelasan pertama dulu terkait dengan makna ayat syirik apa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Syirik kecil atau syirik besar. Maka ayat ini menjelaskan kepada kita karena bentuk kalimatnya demikian, yang apa yang tadi sudah kami sampaikan, ini menunjukkan umum. Maka syirik kecil, maka baik syirik kecil, maka baik syirik besar ataupun syirik kecil tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana keterangan selanjutnya? Ustaz, yang membuat orang itu keluar dari Islam kan hanya syirik besar. Betul atau tidak? Baik, saya terangkan dulu. Ya, kata jamaah, saya nggak tahu, saya awam ya. Di antara perbedaan dosa syirik kecil dan dosa syirik besar, di antara perbedaannya, syirik besar itu menjadikan orangnya murtad. Syirik besar apabila dikerjakan menjadikan orangnya apa? Murtad, keluar dari Islam. Kalau syirik kecil, dia dosa besar tapi tidak sampai mengeluarkan orangnya dari Islam. Contohnya riya, Pak. Orang salat riya, kafir nggak, Pak? Ya enggak kafir. Salatnya batal, salatnya nggak ada pahalanya, tapi dia tetap seorang muslim. Paham Bapak Ibu? Paham? Coba Pak, kalau syirik kecil mengeluarkan orang dari Islam, semua kita udah hampir rata-rata pernah keluar dari Islam, Pak. Dikit-dikit riya, pengen dipuji, dikit-dikit ujub. Betul nggak Bapak Ibu? Betul? Ya, itu kan dosa yang paling gampang menjangkit manusia. Nah, itu diantara perbedaannya. Maka lantas kenapa dosa syirik kecil juga tidak diampuni oleh Allah? Nah ini, karena di sini Allah menerangkan Allah nggak mengampuni dosa syirik baik yang besar ataupun yang
kecil. Nah, keterangan lebih lanjutnya adalah para jamaah sekalian, azanillahu ikum ajmain. Kalau seorang hamba mati dalam keadaan membawa dosa, membawa maksiat. Di dalam ayat ini keterangannya adalah syirik tidak diampuni. Selain syirik, coba jawab dulu, selain syirik apa? Diampuni. Sekali lagi, kalau orang mati membawa dosa, membawa maksiat, maka kalau dia bawa dosa syirik, diampuni atau tidak? Tidak. Kalau selain syirik, diampuni. Berarti nggak usah tobat. Nah, makanya harus jelas ya. Orang bawa dosa selain syirik diampuni, nggak usah tobat kalau gitu Pak. Kan pasti diampuni. Betul nggak? Tadi kalau jawabannya diampuni, ya udah nggak usah tobat, nanti diampuni ini. Diampuni jika Allah berkehendak. Suara saya kekencangan nggak? Nggak ya? Jika Allah berkehendak. Dosa selain syirik diampuni oleh Allah, itu pun sesuai dengan kehendak Allah. Tapi Allah menghendaki mengampuni dosa syirik atau tidak? Tidak, karena keterangan jika Allah menghendaki itu hanya berlaku dosa selain syirik. Ya, maka Pak, apabila ada orang yang mencuri, korupsi, khianat, berdusta, berzina, berbohong, mungkin nggak diampuni? Mungkin nggak diampuni? Kalau dia mati dalam keadaan belum bertobat, mungkin nggak diampuni? Subhanallah. Ngeteh dulu, Pak. Ngeteh dulu. Bismillah. Biar nggak seret ya. Ini bicara, perhatikan Bapak Ibu. Ini bicara orang nggak tobat. Bukan bicara orang yang bertobat Bapak Ibu. Dia syirik, dia keluar dari Islam, dia memurtadkan orang, dia bunuh orang-orang, tobat. Ya kalau tobat, namanya orang tobat diterima sama Allah. Mau dosa apa juga kalau namanya tobat diterima umum. Ayatnya innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, kata Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya, apapun dosanya. Kalau bicara taubat. Sekarang bicaranya adalah orang mati membawa dosa tidak taubat. Pertanyaan dari saya, kalau dosanya nyuri, korupsi, membunuh dan lain sebagainya, belum tobat, mati, diampuni nggak sama Allah? Ya ibu-ibu dulu dah. Diampuni nggak Bu? Saya dengar ada yang tidak, ada yang diampuni. Nggak sepakat berarti ya? Ya gimana ulama mau sepakat, ibu-ibunya aja nggak sepakat. Diampuni jika Allah berkehendak. Diampuni jika Allah berkehendak. Mumtaz, bagus. Kumlot. Diampuni jika Allah berkehendak. Baik bapak-bapak, diampuni atau enggak? Taat aja sami'na wa ta'na sama ibu-ibu. Saya ingat ceramah lucu dari Ustaz Yazid ya, yang sekarang disebarkan rahimahullah ta'ala. Ada katanya bapak-bapak takut sama istrinya. Ya ibu sami'na wa ta'na katanya. Ya sami'na wa ta'na sama istrinya. Waduh ini bahaya tuh ya. Baik bapak-bapak, kalau orang mati membawa dosa maksiat selain syirik, belum tobat, diampuni atau tidak? Hah? Tidak. Tadi saya menjawab tidak.
Tidak. Dia pernah zina apa? Dia pernah berbohong, mencuri. Kenapa? Jadi kalau belum tobat nggak diampuni sama Allah. Dihukum dulu. Nah gitu punya prinsip Pak, nggak apa-apa walaupun salah gitu ya. Nggak apa-apa Pak. Orang punya prinsip Pak. Jangan mudah tergoyah sama orang. Walaupun kadang prinsipnya salah. Tapi orang yang penting punya prinsip dulu. Nanti kalau orang punya prinsip dibenarkan, oh di atas prinsipnya. Tapi kalau orang nggak punya prinsip Pak, ketika benar mudah disalahkan. Ya nggak Pak? Ketika salah, gak budi benerin. Salah juga. Baik, benar tadi apa yang disampaikan ibu-ibu. Diampuni kan tadi kata Allah apa? Wa yaghfiru, diampuni selain syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Jadi Bapak Ibu, jika Allah berkehendak mungkin saja ada seorang hamba yang membawa dosa segunung diampuni padahal dia belum bertobat sebelum matinya. Kenapa? Allah Rahim, Allah Maha Penyayang, Allah Ghafur, Allah Maha Pengampun. Pertanyaannya lagi, Ustaz kok bisa? Dia kan belum tobat, kok bisa diampuni? Allah melakukan apa saja yang Allah kehendaki. Gimana Allah? Allah tahu siapa yang berhak diampuni tanpa tobat dan siapa yang tidak berhak diampuni kecuali dengan taubat. Itu gimana Allah? Ya. Baik, sekarang kita kembali ke tentang syirik. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Bagaimana penjelasannya? Sedangkan kalau dosa lain diampuni kalau Allah berkehendak. Sedangkan kalau dosa syirik Allah tidak menghendaki sedikit pun untuk mengampuninya. Asy-Syaikh namanya Shalih bin Hamad Al-Utsaimin. Beliau masih hidup. Hafizahullah taala, beliau menjelaskan. Ada ceramahnya bagus. Bagaimana keterangan orang yang melakukan dosa syirik kecil, di mana dosa syirik kecil pun tidak diampuni sama Allah? Bagaimana keterangannya? Maka beliau menjelaskan. Ketika seorang hamba itu mati, wafat, dia belum bertobat dari syirik kecil, maka Allah tidak mengampuninya. Sekalipun dosa syirik apa? Sekalipun dosa syirik kecil. Nanti pada hari kiamat, ketika hari di mana ditimbang amal-amal kebajikan atau amal-amal keburukan, maka amal dosa itu, maka perbuatan dosa itu semuanya akan masuk dalam timbangan dosa. Nggak diampuni sama Allah. Termasuk dosa syirik kecil. Sampai sini paham nggak Bapak Ibu? Jadi dosa syirik kecil sama Allah nggak diampuni dulu, tapi apa? Dimasukkan berbarengan dengan dosa-dosa lain yang tidak diampuni. Ya misalnya sisi kanan amal soleh lah, pahala, sisi kiri dosa. Jadi sholat, zakat, puasa, haji, sedekah, majelis ilmu, ceramah dimasukin semua sini, timbang sini. Ini dosa mencuri segala macam yang nggak diampuni plus dosa syirik dia masukin ke sini. Ini apa? Timbangan. Ya, perhatikan. Karena dosa syirik adalah dosa yang tidak diampuni, berarti masih dihisab dulu, ditimbang dulu. Namun kata beliau, ketika ditimbang, ternyata sekalipun sudah dimasuki oleh dosa syirik kecil, di mana dosa syirik kecil ini masuk dalam bagian dosa besar, berarti berat pak sebenarnya. Tapi ternyata amal-amal solehnya lebih banyak sehingga dia lebih berat. Misalnya pak begini, kalau timbangan di dunia ya, di akhirat saya nggak tahu bagaimana. Maka lebih berat, maka dia tetap masuk surga sekalipun membawa dosa syirik kecil. Karena tadi di antara perbedaan dosa syirik kecil dan dosa syirik besar mengeluarkan orang dari Islam.
Kemudian yang kedua, nah ini berkaitan dengan ini. Syirik besar menyebabkan orang gak bisa masuk surga, kekal di dalam neraka. Sedangkan syirik kecil tidak. Bisa menyebabkan orang tetap masuk surga, dan kalau masuk neraka tidak menyebabkan kekal. Itu perbedaan dosa syirik besar dan syirik kecil. Paham ya? Jadi dosa syirik kecil tetap nggak diampuni sama Allah. Akan ditimbang dia, akan dihisab dia. Tapi kalau ternyata amal-amal solehnya tetap lebih banyak dan lebih memberatkan timbangan, maka syirik kecil pun akan dikalahkan dan kemudian dia tetap masuk surga langsung. Paham Bapak Ibu? Belibetnya segini? Enggak ya? Jelas ya? Nah, yang nggak jelas berarti karena ngantuk atau bengong ngelamun biasanya. Karena insya Allah jelas ya. Baik, jadi ini penjelasan bahwasanya ayat ini menjelaskan kepada kita syirik yang dimaksud adalah mutlak, yang kecil ataupun yang besar. Kalaupun ayat ini menerangkan hanya dosa syirik besar, maka bukan berarti kita tidak berjaga-jaga dan berhati-hati dari syirik kecil. Tetap harus jaga-jaga, harus hati-hati, harus minta perlindungan kepada Allah, harus terus berdoa kepada Allah agar kita terhindar dari berbagai macam dosa syirik, termasuk dosa syirik kecil. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, kita masuk di ayat yang kedua yang dicantumkan oleh penulis terkait dengan bab takut dari syirik. Baik, silakan yang kedua. Ada perkataan waqala al-khalil, ada? Ada ya, silakan. Ada? Ya, silakan. Halaman 17, Al-Khalil Ibrahim alaihissalam berkata, wajibuni wa baniya an dari al-Islam, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku dari menyembah berhala-berhala. Surah Ibrahim ayat 35. Baik. Ini perkataan dan doa yang dimunajatkan oleh siapa tadi? Nabi siapa? Ibrahim alaihi salam. Para jamaah sekalian, azani Allah wa iyyakum ajma'in. Ayat ini sebetulnya kalau kita renungkan maknanya begitu dalam. Bukan sekadar makna dari doanya, tapi filosofi dan prinsip mendasar penyebab Nabi Ibrahim berdoa dengan doa tersebut. Ya. Sampai-sampai Nabi Ibrahim berdoa, sekelas Nabi Ibrahim berdoa dengan doa demikian. Ya Allah, jauhkan aku dan anak-anakku dari menyembah berhala. Nah, maka Bapak Ibu, kami wasiatkan juga Bapak Ibu untuk hafalkan doa ini dan berdoalah dengan doa yang disampaikan, dimunajatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Berdoa sama Allah, wajibnubni wa baniya an na'budal asnam. Baik. Para ulama memberikan keterangan Nabi Ibrahim alaihissalam, Bapak Ibu, padahal beliau adalah seorang kekasih Allah. Padahal yang kedua, padahal beliau adalah seorang nabi dan utusan Allah. Dan bahkan beliau adalah manusia yang paling keras, paling tegas memberantas yang namanya apa? Syirik berhala. Kita semuanya tahu bagaimana kedudukan Nabi Ibrahim, bagaimana pengorbanan Nabi Ibrahim, bagaimana perjuangan Nabi Ibrahim alaihi salam ketika memberantas dan menghancurkan berhala. Semuanya dihancurkan, disisakan yang paling apa? Yang paling besar. Ya. Coba semoga ketemu.
Allah berikan keterangan tentang kisahnya di dalam surat Al-Anbiya. Tadi yang kami berikan keterangan semuanya dihabiskan, semuanya diberantas kecuali patung berhala yang paling besar dari mulai ayat yang ke-58. Nanti baca ya. Jadi biar kita dengar kisah itu yang paling utama dari Quran, keterangannya itu. Karena kalau Quran udah jelas wahyu Allah, Allah yang tahu persis kejadiannya. Disisakan yang besar, Pak. Maka orang-orang musyrikin saat itu kaget, ini hancur semuanya, sisa yang besar. Maka mereka saling bertanya, siapa yang melakukan ini kepada Tuhan-Tuhan kami? Zalim nih orang nih. Maka dikatakanlah ada seorang anak muda namanya Ibrahim, dia tuh kayaknya yang hancurin. Ya. Berarti dari kisah ini kita tahu Ibrahim begitu berani, Pak, menghancurkan dengan tangan sendirinya patung-patung yang disembah oleh kaumnya. Dihancurkan, Pak. Kalau kita kan 01, anak buah aja yang turun. Ya, kita mah 01, diam aja di Permadani ya. Anak buah aja yang turun dah. Maka para jamaah sekalian azani Allah wa ajmain. Walaupun demikian Nabi Ibrahim alaihissalam padahal beliau yang menghancurkan semua patung-patung, berarti kan anti banget sama syirik, Pak. Tapi dia adalah orang yang paling takut terjerumus kepada kesyirikan. Bayangkan, Pak, orang yang paling mendakwahkan tauhid, orang yang paling anti syirik dan memerangi syirik, tetap minta sama Allah, ya Allah, jauhkan saya, jangan sampai saya berbuat syirik. Kalau pakai akal, Pak, sebenarnya aneh juga, Pak. Misalnya gini, Pak, bapak jadi orang paling kaya lah, kemudian bilang apa, ya Allah, jadikan saya orang paling kaya. Aneh nggak, Pak? Aneh nggak? Karena kenyataannya apa? Udah paling kaya. Itu maksud saya, Pak. Udah paling anti syirik. Ya, udah jiwanya, fitrahnya udah nolak syirik. Tapi tetap ini menunjukkan apa? Nabi Ibrahim tetap khawatir, tetap tidak merasa aman dari perbuatan syirik. Makanya babnya dimasukin nih, Mbak. Bab al-khauf minasyirik. Bab rasa takut dari berbuat syirik. Dan itu ada teladannya, ada pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau yang menghancurkan, tapi beliau tetap berdoa kepada Allah, ya Allah, jauhkan aku dan anak-anakku dari berbuat syirik, dari menyembah berhala. Nah kita, Pak, kita yang nggak semurni Nabi Ibrahim, kita nggak yang sejauh-jauhnya dari Nabi Ibrahim tentang bagaimana matangnya tauhidnya, antinya terhadap kesyirikan, lebih butuh kepada doa ini. Lebih butuh banyak berdoa dengan doa ini. Nah, ini maksud yang ingin kami sampaikan. Maka para jamaah, jangan pernah merasa aman dari perbuatan syirik, jangan pernah merasa aman dari perbuatan munafik. Karena tidaklah seorang yang merasa aman dari perbuatan munafik kecuali dia orang munafik. Jadi kalau orang itu merasa, oh saya emang nggak munafik, dia munafik, Pak. Karena kalau orang beriman takut dirinya terjerumus kepada sifat munafik. Tapi kalau orang-orang munafik nggak takut kalau dalam dirinya ada kemunafikan. Faham, Bapak Ibu? Demikian para jamaah sekalian azan ya Allah ajmain. Sebagaimana hal ini ada pada diri sahabat-sahabat Nabi SAW. Mereka orang yang paling beriman setelah para nabi dan para rasul, tapi mereka khawatir diri-diri mereka terjangkit sifat kemunafikan. Ya, sebagaimana disebutkan dalam riwayat-riwayat yang sahih. Baik. Yang berikutnya, silakan. Diriwayatkan dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Akhwafu ma akhafu alaikum asy-syirkul asghar,
Fasuila anhu faqala ar-riya, artinya sesuatu yang paling aku khawatirkan menimpa kamu sekalian adalah perbuatan syirik kecil. Ketika ditanya tentang maksudnya, beliau menjawab, yaitu riya. Ya. Baik, hadis riwayat Imam Ahmad. Nabi SAW mengatakan yang paling aku khawatirkan menimpa kalian. Siapa kalian di sini? Siapa? Para sahabat Nabi SAW. Lihat, Nabi mengkhawatirkan para sahabat-sahabat yang ahlul jannah, ahli surga. Khawatir di dalam diri mereka terjangkit sifat syirik, yaitu yang terutama sifat syirik kecil, perbuatan syirik kecil. Dan ketika ditanya syirik kecil, yaitu apa? Riya. Ya, baik. Riya, para jamaah sekalian, Bapak Ibu sekalian, azani Allah wa iyyakum ajmain. Apa yang dimaksud riya? Riya itu adalah beribadah kepada Allah untuk dilihat oleh manusia. Beribadah kepada Allah untuk dilihat manusia itu riya, dengan tujuan agar dia mendapatkan pujian atau sanjungan. Riya itu adalah beribadah kepada Allah dengan tujuan ingin dilihat oleh manusia, dan harapannya apa? Agar dipuji atau disanjung olehnya. Itu riya. Jadi kenapa dinamakan syirik kecil, Pak? Karena dia ibadah sama Allah. Perhatikan Bapak Ibu, dia ibadah sama Allah. Cuma harapannya agar manusia memuji dia. Ahli ibadah dia nih. Jadi ibadahnya tetap sama siapa? Sama Allah, cuma ada tujuan lain, yaitu untuk apa? Untuk mendapatkan pujian dan sanjungan dari manusia. Karena kalau seandainya dia ibadah tujuannya untuk manusia, ya syiriknya akbar, Pak, keluar dari Islam. Misalnya dia sholatnya untuk manusia gitu. Saya persembahkan sholat ini untuk manusia, ya sudah syirik akbar. Tetapi kenapa syiriknya adalah syirik kecil? Karena dia sujud rukunya untuk Allah, hanya saja ada tujuan lain untuk dipuji manusia. Makanya dia masuk dalam kategori syirik kecil. Nah, demikian keterangannya yang dijelaskan oleh para ulama. Dan secara umum para jemaah dinamakan riya walaupun ada orang yang ingin didengar. Kalau kan ingin dilihat, Pak ya. Ada yang ingin dilihat. Tapi orang ini nggak bisa dilihat, tapi ingin dikenal, didengar. Nama-namanya diperdengarkan, jadi viral. Maka sama, ini masuk perbuatan riya. Walaupun orangnya nggak dilihat, amalannya nggak dilihat, tapi amalannya ingin didengar oleh orang lain, ingin terdengar dia sebagai ahli ibadah, maka masuk dalam kategori riya. Ya, walaupun istilahnya berbeda, tapi intinya riya, ingin mendapatkan sanjungan dan pujian dari manusia. Dan bedakan para jamaah, saya pernah sampaikan tadi sini atau di mana ya? Khawatirnya belum di sini ya. Bedakan dengan orang yang beribadah kepada Allah, kemudian ingin dilihat manusia dengan tujuan agar dicontoh. Misalnya saya, Pak, sengaja datang sholat, kemudian saya perbagus sholatnya, saya perindah sholatnya, saya sempurnakan sholatnya biar orang yang lihat agar meniru saya. Beda tujuannya, Pak. Oh, rukunya begini toh. Oh, ternyata cara sujud yang benar begini, orang lihat. Oh, Ustaz gini rukunya. Ustaz jadi sengaja saya tampakkan begitu biar orang bertanya-tanya. Ustaz tadi saya lihat rukunya atau sujudnya begini, saya lihat di orang lain berbeda. Misalnya gerak-gerak, misalnya ya, ambil yang gerak-gerak. Ustaz kok gerak-gerak yang lain enggak? Oh, saya biar sengaja orang bertanya-tanya ke saya, nanti saya jelaskan. Nah, ini beda. Jadi ibadah yang dikerjakan
dengan tujuannya sama. Tujuannya agar dilihat manusia, tapi intinya berbeda. Maksudnya berbeda. Apa maksudnya? Yang satu untuk mendapatkan sanjungan, yang satu untuk menjadi qudwah agar ditiru. Maka yang satu dosa, yang satu justru berpahala, menjadi amal jariah bagi dia. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, ketika Nabi pernah melakukan sholat di hadapan para sahabatnya, maka beliau mengatakan, fa'altu hadza lita'tammu bi wa ta'lamu sholati. Aku melakukan ini agar kalian bermakmum kepadaku dan agar kalian mengetahui cara sholatku. Jadi ucapan Nabi, aku sengaja memperlihatkan ini, melakukan ini agar kalian mengikutiku atau kalian belajar sholat dari aku. Dengan cara apa? Nabi mempraktekannya di hadapan para sahabat. Maka seorang itu bisa dilihat dari apa? Tujuan hatinya. Dan hati-hati jangan bersuudzon, Pak. Ini orang nggak pernah ngaji, sekarang giliran rame dia ngaji, ria dia tuh. Nah, jangan Pak, jangan-jangan dia di belakang kita ahli ngaji dia, Pak. Nah, sekarang ditampakkan biar orang-orang apa? Ngikut dia, gitu, Pak. Bedakan ya, dan jangan suudzon sama orang lain. Baik, kemudian yang berikutnya terkait dengan ria terbagi menjadi dua. Ria itu terbagi menjadi dua. Ini jika dilihat dari sudut pandang, apakah ria membatalkan ibadah atau tidak? Apakah ria membatalkan ibadah atau tidak? Dilihat dari sudut pandang ini, maka ria terbagi menjadi dua. Apakah ria membatalkan ibadah atau tidak? Maka dilihat dari sudut pertanyaan tersebut, sudut pandang tersebut, maka ria terbagi menjadi dua. Yang pertama, seorang melakukan ibadah sejak awal, atau seorang melakukan ibadah yang diawali dengan ria. Jadi sejak awal sudah ria. Seorang melakukan ibadah yang sejak awal diawali dengan ria. Maka amalan tersebut batil dan tertolak. Sebagaimana hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Allah berfirman dalam hadis qudsi, kata Allah, man amila amalan asyraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa syirkahu. Kata Allah, barang siapa yang melakukan sebuah amalan, dia berbuat syirik di dalamnya, menyekutukanku di dalam amalan tersebut, maka aku akan tinggalkan dia dan sekutunya. Jadi kalau dari awal Bapak Ibu, contohnya dari semenjak awal tadinya dia nggak sholat, ada orang lain, aduh nggak enak nih, sholat aja deh. Berarti benar-benar dari awal yang membuat dia bangkit, yang membuat dia beribadah adalah karena manusia, maka dia telah berbuat riya sejak awal. Maka sholatnya, ibadahnya batil dan tertolak, gak ada pahala sedikit pun.
Ini yang pertama. Yang kedua, riya terjadi di tengah ibadah. Riya terjadi di tengah-tengah ibadah. Riya terjadi di tengah-tengah ibadah. Maksudnya apa? Sejak awal berarti sebenarnya ibadahnya untuk siapa? Untuk Allah, ikhlas karena Allah. Enggak ada siapa-siapa, dia salat, Allahu Akbar. Ketika ada orang masuk, jadi riya, Pak. Tadinya sengaja dia ikhlas. Ketika orang masuk jadi riya. Misalnya yang tadinya rakaat pertamanya cepat jadi lama, 2 rakaat nggak kelar-kelar, Pak. Ya. Orang ngaji udah setengah juz dia masih sholat aja. Awalnya ikhlas, tapi riyanya muncul di pertengahan atau tidak di awal intinya, baik pertengahan atau di akhir. Maka jenis riya yang kedua ini terbagi menjadi 2 lagi. Ya, penjelasannya ada 2 lagi. Jika dia melawan riyanya, pertama, jika dia melawan riyanya, melawan, dia berontak, dia ingkari, dia nggak suka, dia berusaha ikhlas lagi, kembali kepada niatan awal, maka riya yang muncul di pertengahan tersebut tidak merusak ibadahnya sedikit pun. Jadi dia apa? Tadi ikhlas, kemudian muncul riya, tapi dia lawan, dia ingkari, dia berontak, dia perbaiki lagi niatnya. Maka riya yang muncul itu yang dilawan tidak sedikit pun mempengaruhi ibadahnya. Tetap kembali kepada hukum asal, orang ini ikhlas dalam beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia tidak melawannya. Justru riya tersebut ikut mengalir bersama ibadahnya sampai akhir. Maka statusnya bagaimana? Ibadahnya batil. Kalau dia tidak mengingkarinya, tidak melawannya, sekalipun awalnya ikhlas, kemudian diselipi oleh riya, disisipi oleh riya, sampai akhir tidak dilawan, maka ibadahnya berubah menjadi ibadah yang batil, yang tertolak. Ya, tadi contohnya salat di rakaat kedua, rukunya yang tadinya rakaat pertama cepat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu amin. Tiba-tiba jadi musyarrir rasyid, Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Tiba-tiba, Pak, rukunya panjang, sujudnya nangis-nangis. Ya Allah, malah baik sekali. Misalnya. Ya, di rakaat keduanya. Kalau dia tidak mengingkarinya, tidak mengembalikan niatnya, maka ibadahnya apa? Batil. Tapi ini pun tergantung ibadah apa yang dia kerjakan. Kalau ibadahnya memang ibadah yang tidak bisa terpisahkan antara awal dan akhirnya seperti sholat, maka seluruhnya batal. Jadi nggak bisa, oh rakaat pertamanya diterima sama Allah, rakaat keduanya nggak diterima sama Allah. Nggak bisa, Pak. Sama kayak orang, mohon maaf ya, rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga kentut, Pak. Ulang dari awal apa tinggal lanjutin, Pak? Karena ada yang lanjutin, Pak. Dia wudu, lanjutin rakaat ketiga. Kenapa? Tadi rakaat ketiga kentutnya, kedua sih udah diterima sama Allah. Dia nggak bisa begitu, Pak. Karena dia apa?
berkesinambungan, menyatu jadi satu kesatuan. Kalau rusak awalnya ya rusak sampai akhir. Rusak akhirnya rusak juga awalnya. Paham Bapak Ibu? Ibu-ibu paham? Beda dengan ibadah yang tidak menyatu. Contohnya Bapak Ibu punya uang 5 juta. Ketika sedekah bagi-bagi, ayo 100 ribuan yuk. Habis 2 juta tuh. Karena ria. Ya, karena apa? Ria. Kemudian dia dapat hidayah. Ini ria, nggak bakal dapat pahala sedikit pun di sisi Allah, nggak akan dibalas dunia akhirat. Mungkin dunia dibalas tapi akhirat bisa jadi azab. Dia perbaiki niatnya. Maka 3 juta berikutnya dia ikhlas karena Allah. Yang diterima yang mana? Semuanya atau batal semuanya atau terima sebagian ditolak sebagian? Ditolak yang 2 juta, yang 3 jutanya diterima ikhlas. Karena apa? Sedekahnya berbeda antara yang 2 juta dengan 3 juta. Ya, jadi tergantung apakah ibadahnya menyatu atau tidak. Baik. Nah, sudah cukup ya. Sudah sejam. Mohon maaf, saya sudah ambil antrian mau ke puskesmas dulu. Mau ada sedikit berobat. Khawatirnya antriannya sudah lewat ya. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan, barangkali hanya 5 menit saja pertanyaannya. Saya tanya jawabnya. Bagaimana cara bertobat dari dosa syirik yang tidak diketahui? Tadi saya sudah bacakan. Doanya tadi di awal. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Saya ulangi, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Atau Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Nanti saya potongkan video ini. Ya, silakan nanti bisa lewat YouTube atau lewat Instagram. Nanti dipotongkan untuk disebarkan. Kemudian nanti bisa dihafalkan. Saya berharap untuk kajian khusus tauhid ini datanya ngisi nggak? Iya. Nanti mudah-mudahan yang rutin kajian kitab ini satu grup sama saya. Kita bikin grup khusus untuk saling mengingatkan. Ya. Nanti akhwat-akhwat sendiri, ikhwan-ikhwan sendiri. Khusus, saya punya banyak grup tapi saya pengen yang kajian rutin kitab ini nanti bisa tanyakan, bisa tanya jawab juga ya. Kalau ada pertanyaan berkaitan dengan pelajaran yang nggak dipahami, boleh. Silakan. Jadi ibu-ibu yang belum isi nomor teleponnya boleh diisi dulu, nanti dimasukkan dalam satu grup, nanti bisa tanya jawab dengan saya insya Allah. Khususan ini ya, grupnya Ahlu Tauhid, mudah-mudahan jadi Ahlu Tauhid. Amin ya rabbal alamin. Apakah cukup bertaubat atau apakah ada kafarat lain yang harus dilakukan? Cukup taubat ya, berbuat syirik cukup dengan taubatan nasuha. Jika dulu masih muda kita sering meninggalkan sholat, apakah sekarang bisa kita menggantinya atau mengkodonya atau cukup dengan taubat? Ulama berbeda pendapat. Sebetulnya jumhur, mayoritas ulama mengatakan dia wajib kodo. Bagaimana cara kodonya? Setiap kali dia sholat duhur, 2 kali duhurnya. Atau 3 kali, misalnya banyak yang dia tinggalkan, 3 kali misalnya. Duhur, sholat lagi dengan niatan duhur-duhur yang lalu dia tinggalkan, dia kodo. Asar dia kerjakan 2 kali. Maghrib 3 kali. Subuh 2 kali misalnya. Ya ini misalnya 2 kali. Dengan meniatkan apa? Barangkali sholat yang lalu yang saya tinggalkan bisa mengganti dengan sholat qadha saya ini. Itu jumhur ulama. Tapi jangan dikerjakan membuat fitnah di tengah manusia.
habis jadi makmum dengan imam sholat, berdiri lagi, dia sholat maghrib lagi. Imamnya kesinggung, oh jangan-jangan dia mengira sholat sama saya nggak sah, dia ulang lagi. Jangan ya, jangan begitu. Jadi dia pulang sholat di rumah. Tapi itu menurut mayoritas ulama. Banyak ulama mengatakan demikian. Tapi wallahu a'lam bishawab, saya lebih condong kepada pendapat sholat yang sengaja ditinggalkan tidak ada qadha baginya. Karena dia sengaja meninggalkan sholat, nggak bisa diqadha. Karena qadha itu hanya berlaku untuk siapa? Untuk orang yang ketiduran atau lupa diqadha. Kalau sengaja ngapain diqadha? Maka apa kewajiban dia? Bertobat dan kemudian melakukan amalan yang berkaitan dengan sholat wajibnya, itu apa? Memperbanyak sholat sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi? Ya, satu aja Pak ya. Satu aja dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ini besar ini dilakukan dari Islam kalau tidak ada tobat. Kemudian syirik kecil kalau hendak Allah itu bisa sudah. Tapi kalau syirik kecil terus dilakukan akan menjadi syirik besar juga. Akan juga berusaha dengan Allah bisa tidak. Ya. Baik. Apakah syirik kecil ketika terus banyak dilakukan apakah bisa menjadi syirik besar? Statusnya tetap syirik kecil, tapi numpuk dosanya. Jadi apa? Dosanya banyak, bukan besar. Dosa besar banyak lagi, tapi statusnya tetap syirik kecil. Apakah dia tetap ada kemungkinan masuk surga? Ada, karena bukan syirik besar. Paham? Yang terhalangi seorang itu nggak mungkin masuk surga orang yang melakukan syirik besar, orang munafik secara batin, kemudian orang murtad, orang yang mati dalam kekafiran. Adapun selain itu seperti syirik kecil, kemungkinan masuk surga masih ada, karena dia tidak keluar dari Islam, artinya statusnya masih muslim, masih mukmin. Begitu, ya. Demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila tidak bisa memberikan kesempatan untuk yang lainnya untuk tanya jawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.